Halo Bre, gimana kabarnya? Yang puasa gimana puasanya? Masih tahan nggak nih? Tinggal seminggu ya Bre ya. Oke, kemarin itu untuk part 2 campaign Semakin Pusaka udah sampai part 2 ya Bre ya. Dan ternyata ada unit Legend Limited dengan apa namanya itu mekanik baru ya Bre ya. Yaitu si SSJ 3 Goku Tech Super Saiyan 2 Vegeta. Untuk yang gacha gimana kabar gacanya? Habis berapa Chrono Crystal buat yang dapatnya ini habis di berapa Chrono Crystal? Yang nggak dapat nggak usah ditanya ya daripada nanti kesinggung. Oke, untuk LL ini aneh sebenarnya dari awal nggak mau summon ya bro ya, komit buat Enif ya, anniversary kelima nanti. Yang kalau ngikutin yang lalu-lalu itu biasanya dia eventnya tuh mulai di Mei ya bro ya, entah nanti Mei pertengahan atau akhir. Kalau nggak salah tuh tahun kemarin tuh MUI Goku itu di akhir ya, akhir Mei kalau nggak salah. Terus sebelumnya tuh SSJ 4 Gogeta di pertengahan. Nah ini nanti di antara dua itu. Yang jelas kemungkinan nggak di awal ya bro ya, karena di awal Mei itu nanti tanggal 9 tuh Goku Day ya. Dan perkiraan aneh nanti ke 6 unit gratisan si Goku bakal dapat Zenkai semua. Semoga aja nanti bisa jadi tim yang apa ya, decent ya bro ya. Oke, balik lagi ke LL yang baru. Kenapa aneh akhirnya summon? Iya kenapa enggak ya bro, namanya juga Legend Limited baru. Di sini aneh niatin mungkin saat 2000 CC lah. Ternyata dia step up-nya itu untuk satu putaran tuh kalau nggak salah 3.500 ya. Dan ternyata aneh oke ya, di hampir satu putaran penuh itu aneh dapat. Untuk summonnya bisa dicek ya bro ya di video aneh sebelumnya. Oke, kalau yang beda juga di sini aneh mau bikin video terpisah untuk penjelasan atau tutor si SSJ 3 tak SSJ 2 Vegeta. Dan tadi seperti aneh bilang ya, mereka punya mekanik baru. Maksudnya mekanik baru nanti ini standby apa ya, preparation stage ya. Itu hampir sama kayak Dokkan ya bro ya. Dokkan tuh kemarin yang Jepang itu Januari dia Enif, terus punya unit baru itu juga sama, Tech SSJ 3 Goku dan SSJ 2 Vegeta. Itu sama bro sebenarnya. Dan dia mekanik barunya itu sama. Dia jadi nanti Vegeta maju ke battle, nunggu, terus ketika waktunya habis Gokunya ulti lah ya. Cuma bedanya itu kalau di Dokkan dia ultinya itu pakai Spirit Bomb. Kemarin juga aneh artnya sebenarnya ini juga Spirit Bomb sih, cuma ternyata dia namanya apa sih, Transient Kamehameha ya, agak ribet namanya. Terus juga nggak se-wow itu gitu. Oke ya, kita langsung lanjut ke detailnya. Detailnya seperti ini. BTW ini masih bintang 3 ya bro ya. Oke, strike sama blast normal. Strike normal, blast normal. Oke, lumayan langka ya bro ya. Untuk LL dia nggak ada blast armor atau efek apapun. Terus blue cardnya dan massive impact damage, bla bla bla, tambahan damage 30% selama 3 detik, mengurangi defense, terus nge-cancel buff apa nih? Oh ya, nge-cancel buff lawan. Nah ini dia nih, ada blast armor di blue cardnya. Oke. Untuk kartu hijaunya balikin nyawa 10%, sama lagi 40%, ngeheal ya bro ya, dan ini gak ada batasan ya. Oke, lumayan lah. 30% damage tambahan selama 15 detik. Terus pengurangan cost kartu sebanyak 3 selama 10 detik. Nggak bisa di stack. Maksudnya ini kalau kalian pakai 2 kali kartu hijau, bukan berarti nanti minusnya 6. Jadi tapi tetap 3 ya bro ya. Terus cancel on attribute downgrade, ini nge-cancel status negatif kita. Ini buat Goku ya bro ya. Untuk Vegeta nanti kita lihat. Oke, ke main ability-nya, switch ability untuk tag biasa. Ini oke. Oh ini ada gini ya bro ya, tadi yang transcendent Kamehameha itu
pakai unit gauge. Nah ini kalau unit gauge-nya penuh akan memasuki mode Transcendent Kamehameha Preparation Mode ya, jadi menunggu. Terus akan ada efeknya ketika ada efek yang terjadi terjadi, dan unit gauge-nya ini semakin lama akan semakin berkurang. Itu efeknya yang pertama ya. Kita langsung switch ke Vegeta. Terus seperti tag biasanya ya, elemen faktornya itu kebalik, jadi Vegeta itu bakal menerima lebih banyak damage dari elemen merah dan menerima damage lebih sedikit dari elemen hijau karena dia elemennya biru ya bro ya. Terus ketika switch ke Vegeta, kita otomatis narik kartu hijau. Nanti kartu hijau ini kita cek ya bro ya untuk efek Vegetanya. Balikin 20% nyawa ketika nyawanya 50% ke bawah. Oke, jadi ketika aktif nyawa kita setengah bakal nge-heal 20%. Terus ini untuk cost kartu hijaunya bakal berkurang 10 sama 15 detik. Reduce damage ya, maksudnya reduce damage ini damage yang diterima bakal berkurang selama mode persiapan Transcendent Kamehameha. Apa nih? Nullify Unfavorable menjadi elemen tipe netral. Oh gini, ketika ini dia jadi tipe netral ya bro ya, kalau dari kata-katanya. Terus sama ini ngekunci Rising Rush musuh selama 15 detik. Nah ketika di mode persiapan Transcendent Kamehameha ini, kita nggak bisa aktifin Rising Rush, nggak bisa ganti, nggak bisa ganti. Sama kayak ini ya bro ya, main ability-nya Pui-Pui ya, kayak gini. Ketika karakter ini di cycle, maksudnya gini, ini kondisi ketika mode Transcendent Kamehameha ya. Yang pertama tadi nggak bisa aktifin Rush dan nggak bisa tukar karakter. Yang kedua, ketika karakter ini di shield atau di cycle, itu otomatis mode mode persiapan Transcendent Kamehameha-nya akan ke cancel. Ini yang nyegel siapa? Contohnya ya Muten Roshi lah ya, Master Roshi itu kan ultinya nge-cycle kita pakai Mafuba. Terus ketika karakter ini kalah ketika mode Transcendent Kamehameha, itu juga ke cancel, nullify. Nih ini ketika mode Transcendent Kamehameha, atau kita singkat TK aja bro ya, biar cepat ya. Ketika mode persiapan TK ini nggak bisa dipaksa untuk ganti bro. Jadi misalnya kayak kartu hijaunya siapa ya, Broly yang Super Broly yang ungu itu kalau nggak salah maksa kita untuk ganti karakter. Terus kartu hijaunya Namegoku yang LL juga kayaknya sama deh, memaksa kita buat ganti karakter. Nah itu efek itu nggak bakal bisa nggak bakal bisa aktif kalau kita mode di persiapan TK ini. Ini aktif ya, Transcendent Kamehameha aktif itu bakal ngasih efek ke semua musuh. Jadi ketika tim musuh itu bakal kena damage, terus juga ngasih damage ya, langsung ngasih ini ya. Jadi gini, maksudnya gini, itu kan tadi unit gauge-nya kan ketika aktif kan akan berkurang sedikit demi sedikit ya bro ya. Terus kita dipaksa jadi Vegeta ya, itu terus kita terus bertahan lah intinya bro, itu selama unit gauge-nya itu sampai habis. Ketika habis itu kita akan langsung otomatis switch atau ganti ke SSJ3 Goku. Terus Gokunya pakai ulti Transcendent Kamehameha, dan Transcendent Kamehameha-nya ini bakal ngenain semua tim musuh. Jadi hampir sama kayak blue card-nya LL Roshi yang ungu atau LL Frieza, itu sama ya bro, itu efeknya ngenain semua. Cuma ini damage-nya kayaknya dianggapnya merata deh, jadi nggak cuma sebagian utama. Jadi ketika karakter musuh itu bakal kena damage yang sama, proporsinya sama. Seperti biasa ini bakal nge-cancel enggak ding, dia nge-cancel endurance gak sih? Kayaknya iya deh, nge-cancel endurance deh. Terus kita langsung balik ke Goku. Nah pas kita balik ke Goku ini kita jadi tipe netral selama 2 detik ya bro ya. Terus
Ya, nih gini nih. Jadi bakal jadi anti endurance ketika karakter ini menyerang dalam 2 detik. Oh, ya benar. Berarti ini ketika Transcendent Kamehameha aktif, itu Goku jadi tipe netral. Jadi nggak terpengaruh sama elemen apapun, jadi damage-nya akan sama. Terus anti endurance, ya 30% damage tambahan selama 2 detik ketika ada satu tim kita yang mati. Tambahan 50% ketika ada kedua tim kita yang lain mati, atau ketika kartu ini jadi sebutannya ya, last survivor ya, last standing. Nah itu jadi karakter last standing atau yang hidup terakhir itu bakal ada 50% damage tambahan. Kalau yang mati tim kita 1 ya 30%. Nih, most of the damage inflicted will also done. Ini tadi bakal ngenain semua musuh ya Bre ya, mau yang standby mau yang kita kenain. Terus yang di standby itu seperti biasa ya, ketika yang kita kenain itu di mode standby di tim musuh ya, itu nggak bakal mati Bre, meskipun damage kita 9999 akan mati, paling akan disisain 1. Terus serangan ini nggak bisa dihindarin, serangan ini nggak bisa di cover change. Terus ketika selesai Transcendent Kamehameha, unit gauge-nya bakal hilang. Jadi ini cuma aktif sekali per battle Bre. Jadi jangan ngarep kalau udah aktif kita ngaktifin lagi, itu nggak bisa. Ini di mode mode event. In full power battle nggak bisa aktif ketika dual break. Ini nggak terlalu ya. Terus ini Bre, dia jadi imun ketika Transcendent Kamehameha. Jadi misal kalian jadi Vegeta, terus Vegetanya kena paralyze ya atau stun ya, itu kita tetap nyerang. Pokoknya itu ketika kita nyerang itu kita menjadi imun terhadap apapun, terus serangannya nggak bisa dihindarin. Ini yang bikin tag Super Saiyan 3 Goku sama Vegeta itu OP, karena Transcendent Kamehameha-nya itu nggak bisa dihindarin. Tuh, itu yang bikin OP itu Bre. Terus ketika mode persiapan Vegetanya itu jadi tanky ya. Tuh. Nih, terus ya tadi ya ketika switch ke Vegeta, terlepas dari unit gauge-nya, itu elemennya kebalik, Vegeta jadi lemah terhadap merah tapi kuat sama lawan hijau. Terus balikin nyawa 10% dan Ki 25. Terus ada tambahan health restoration healing itu nambah 10%, jadi namanya 11% berarti ya. Z ability-nya ini 26%. Bintang ketiga ya sekali lagi ya, 26% itu untuk saya, Sound Family, dan Vegeta Clan. Itu base blast attack-nya sama strike defense-nya itu nambah 26%. Ini kalau bintang 6 30%. Oke. Pasif satunya ketika turun via tag switch ya, ketika tukar dari Vegeta ke Goku, damage-nya itu 90% damage tambahan, nggak bisa di cancel, 40% damage tambahan, terus mengurangi damage diterima 65%. Wow, jadi tanky ya. Terus minus 10 cost kartu kuning atau blast. Efeknya bakal ke reset ketika switch itu apa ya enaknya, ganti ke Vegeta. Jadi nanti Vegeta punya efek sendiri. Nanti kita cek ya. Ketika karakter ini turun ke battle, balikin 50 Ki, terus 50% damage tambahan selama 15 detik, efek reset, bla bla bla. Terus jadi imun ya nih, nullify abnormal condition ya, jadi imun selama 10 detik. Terus setiap kali Goku ya Bre ya, SSJ3 Goku ini pakai kartu apapun, itu nambah kecepatan narik kartu 1 level selama 4 detik. Terus jadi anti cover gen selama 10 detik ketika akan jadi anti cover gen selama 10 detik aktif 1 kali. Jadi tapi ya, Goku ini bisa jadi anti cover gen lagi ketika switch dari Vegeta. Maksudnya aktif sekali itu gini Bre, kalian pakai SSJ3 Goku untuk turun pertama nyerang musuh, itu kan anti convergence ya selama 10 detik. Terus ganti jadi Beast Gohan, terus tukar lagi jadi Goku lah, itu Goku udah nggak jadi
anti cover change bre, kecuali dia berubah dulu ke Vegeta terus berubah lagi ganti lagi dari SSC 3 Goku ganti ke Vegeta, dari Vegeta ganti lagi ke Goku lah, itu dia punya anti cover change lagi selama 10 detik ya. Ini ya oke lah ini meskipun kelihatan nggak adil, tapi sesekali ngeluarin karakter yang nggak terlalu OP menurut aneh oke lah untuk balance nya. Efeknya maksudnya yang OP itu efeknya nggak terlalu OP kayak Gogeta Blue itu kan terlalu OP gitu. Hampir semua efek pasifnya itu OP semua. Saya mending nggak punya. Lanjut. Ketika Convergence dia bakal narik Blue Card aktif 2 kali, terus menghancurkan satu kartu musuh secara random, terus bakal nge-counter atau dia punya Convergence itu ketika menangkis Grass ya, atau kartu kuning. Bisa dikumpul pakai Blue Card ya. Seperti biasa, tagnya itu ketika kita nyerang itu atau keserang ya, menerima atau memberi damage itu bakal ngisi unique gauge untuk switch atau untuk ganti ke Vegeta atau sebaliknya. Iya bener. Dan untuk unique gauge yang Transcendent Kamehameha itu cara ngisinya gini bre, kalian tuh harus sering-sering ganti. Ketika kalian dari Goku ganti ke Vegeta itu ngisi 50%, dari dari Vegeta ganti ke Goku itu isi lagi 50%, jadinya 100%. Jadi Goku 50, Vegeta 50, jadi 100%. Balik ke Goku nanti harus ngisi lagi gauge untuk switch. Nanti kalau udah penuh kita ganti ke Vegeta, nah itu otomatis akan memasuki mode persiapan Transcendent Kamehameha. Ketika full ini bakal mengurangi waktu standby musuh 10 detik. Bukan ketika reparation, tapi pasifnya nih, pasifnya ini nggak ada tanda nomor atau apa sih, jadi nggak tahu lanjut apa enggak. Ini mengurangi 10 detik waktu standby tim ketika musuh menggunakan rush ya, racing rush ketika karakter ini di battle, atau singkatnya tidak lebih simpelnya gini, ketika kalian pakai Super Saiyan 3 dan Super Saiyan 2 Vegeta ini di rush musuh, itu waktu standby teman kita itu berkurang 10 detik aktif sekali. Ini bisa jadi sangat membantu, bisa jadi nggak terlalu berguna, tergantung situasi kondisi. Oke, itu tadi baru Goku ya bre ya. Kita lihat di Prince Vegeta sama ya, statusnya itu ya sama lah ya, orang satu karakter. Oke, kita lanjut ke Arch Vegeta. Strike biasa, blast biasa. Blue-nya kayaknya lebih sakit Vegeta ya, dia massive explode damage. Goku itu massive impact ya, kayaknya lebih sakit Vegeta sih. Terus ketika aktif tambahan 30% damage, mengurangi 30% defense musuh selama 3 detik. Terus cancel enemy attribute upgrade, jadi dia bakal cancel buff musuh plus armor. Oke. Lalu kartu hijaunya balikin nyawa 10% dan ki 40 plus 20% damage tambahan selama 20 detik. Terus ngasih musuh itu damage tambahan untuk ulti, blue sama awaken. Ini kayaknya baru Ginyu sama Bujak ya tuh. Terus ketika di mode persiapan Transcendent Kamehameha, ini kartu hijau. Oh ya benar, ini ketika mode persiapan Transcendent Kamehameha, kartu hijaunya ada tambahan efeknya itu dia jadi tahan serangan terus mentalin musuh. Jadi nanti ketika mode persiapan TK ya, kita pakai kartu hijau itu Vegeta bakal masuki ada pose bertahan, itu bisa nge-cancel tap, strike sama blast. Nah itu nanti setelah itu musuhnya bakal dipentalin.
Ketika mental itu bakal ngekunci main ability musuh selama 10 detik. Wow, menghancurkan semua kartu musuh. Nah ini yang shockwave release ini ya bro ya. Ini jadi Vegeta nanti kayak nahan serangan gitu, terus mentalin musuh. Nah ketika mental musuhnya semua kartunya itu hancur, terus main ability-nya itu bakal disegel selama 10 detik. Oke, nanti kita coba ya bro. Ini efeknya OP banget ini untuk bertahan. Oke, main ability-nya what do you say, we get this thing started. Switch ke Goku, balikin elemen, balikin ki 40. Oke, apa namanya, ngurangin defense musuh aktif 3 kali. Terus apa namanya, narik kartu baru ketika kartu kita ada 3 atau kurang. Jadi misal kartu kalian tinggal strike sama blast, dari Vegeta switch ke Goku itu narik kartu baru langsung ya bro, otomatis ya. Oke, terus pasif satunya ketika switch dari Goku ke Vegeta dapat tambahan 90% damage, 40% damage tambah ya, 40% damage tambahan, mengurangi damage diterima 70%. Wow. Tadi Goku 40 ya, 65 ya. Oke. Terus minus 10 untuk cost blast. Baru sampai sini aja udah ketahuan ya bro ya, kalau Vegeta ini emang di build untuk defense ya. Nih equipnya harus ada defense nih kalau kayak gini sih. Efeknya reset ketika ganti ke Goku. Oke. Ketika karakter ini masuk ke battle, balikin ke 20, 40% damage tambah selama 15 detik. Oke, efek reset ketika balik ke Goku. Terus imun, bukan Nullify, itu bukan imun. Nullify itu Purify. Oke, Purify status negatif selama 10 detik. Ya imun sih. Terus mengurangi ki musuh 30. Terus setiap kali Vegeta pakai kartu, balikin nyawa 4%. Terus ngasih musuh itu tambahan damage. Sorry. Gini, setiap kali Vegeta pakai kartu, itu yang efek pertama itu balikin nyawa Vegeta 4%. Terus untuk musuhnya itu damage strike sama blastnya itu bakal menurun 10 detik untuk 10% untuk 10 detik. Ada. Ketika Convergence menghancurkan satu kartu musuh, ngekunci satu kartu musuh random ya. Terus yang dikunci itu atau segel itu nggak bisa dipakai selama 5 detik. Sama kayak Goku, dia itu punya Convergence untuk blast attack ya, kartu kuning. Terus dari combo pakai kartu biru seperti biasa ya, kayak Goku tadi. Nah ini sama kayak tadi yang aneh jelasin ya bro ya. Dari Goku switch ke Vegeta, Vegeta switch ke Goku itu unique gauge Transcendent Kamehameha-nya itu bakal mengisi 50%. Tuh, ketika full sama ya, nyawanya balik 30%, terus tambahan damage 30%. Sama, yang ini sama kayak Goku tadi bro. Jadi waktu standby musuh, waktu standby tim kita itu berkurang 10 detik ketika karakter ini diras sama musuh. Gitu. Jadi gitu bro, penjelasan untuk tag Legend Limited, tag Super Saya 3 Goku dan Super Saya 2 Vegeta. Sekali lagi ya, menurut Ani sayang banget dia ultinya tuh pakai Transcendent Kamehameha, bukan Spirit Bomb ya, atau Genki Dama. Mungkin karena gini bro, karakter ini tuh memang kelihatannya OP gimana gitu, OP tapi nanggung gitu ya bro ya. Ini mungkin bakal nanti untuk mekaniknya bakal dipakai lagi untuk karakter ini anniversary. Nggak tahu kalau anniversary nanti, nggak tahu ya bro ya. Ini kemarin tag Cell Saga itu juga ya, kalau dibilang ada juga enggak, karena karakternya cuma Cell doang, Cell yang semi perfect itu ya. Tapi kalau dibilang nggak ada tapi ada karakter baru, untuk Majin Buu Saga udah jelas sepertinya ya bisa sih, bukan jelas, sepertinya bisa ini untuk masuk ke
event anniversary ya. Tapi kalau dilihat dari jadwal itu Majin Pusaka campaign itu cuma sampai akhir April. Akhir April mulai, mungkin nanti akhir Mei berakhir langsung dilanjut sama Anif. Mungkin gitu ya bro ya. Dan menurut Ane siapa karakternya Ane nggak tahu bro. Karena Papa Toshi sama Dragon Ball Legend ini sangat random. Kayak apa namanya? Yang Zenkai lah. Zenkai kan kemarin kita dapat Zenkainya Legend Vegeta yang merah. Itu oke lah, banyak yang mengantisipasi dan nggak kecewa lah ya. Kalau Ane lihat dari sosmed YouTube, TikTok dan lain-lain itu nggak kecewa. Terus juga yang untuk part 2 kayaknya itu kalau nggak salah, kalau nggak Ane salah ingat, itu nanti yang di Zenkai itu Super Saiyan 2 Goku kuning. Karakter yang benar-benar kayaknya ini belum pernah pakai dari PVP. Di event pun juga kayaknya belum pernah pakai deh, itu jarang banget pakai itu. Padahal Ane itu ngarepnya itu yang dapat Zenkai itu si Vegito kuning yang transforming Vegito. Itu benar-benar Vegito yang terlupakan. BTW itu kalau dibikin konten seru kali ya. Beberapa Vegito yang terlupakan gitu. Dibikin satu tim terus diuji ke PVP. Itu bagus. Oke, balik lagi untuk Anif yang beredar itu kemarin ada logo siapa? Vegito Blue, terus Anif kelima. Apakah itu bohong? Sejauh ini belum ada pengumuman official ya bro ya. Cuma kalau ingat tahun lalu itu sama sebenarnya, itu si MUI Goku itu juga ada kayak fan art gitu. Terus ada dalam tanda kutip itu kebobolan dari pihak DBL Dragon Ball Legend, itu icon di Play Store itu berubah jadi MUI, itu katanya bocor, padahal sebenarnya memang sengaja mereka itu. Akhirnya ya unit anniversary-nya tuh bener MUI. Dan sampai sekarang Ane belum pernah dapat MUI lagi bro. Jadi hampir 1 tahun itu Summon itu belum pernah dapat Master Ultra Instinct itu nyasar. Ya, padahal yang lain-lain itu sering banget dapat nyasar. Terakhir itu nyasar sih Tak Gofek yang blue, Goku Vegeta Blue yang tak itu yang ungu itu ya bro ya. Tuh itu aja nyasar, yang MUI belum. Bisa jadi nanti Anif MUI bakal dapat Zenkai, meskipun hampir nggak mungkin ya. Bisa juga nanti Tournament of Power bro, itu udah lama nggak muncul ya. Papa Toshi itu sama Dragon Ball Legend itu sangat sayang sama episode Future, terus sama Tournament of Power. Kalau karakter itu Goku Black sama Trunks itu bejibun bre sama Vegito. Kita terlupakan. Sampai sekarang Vegeta Blue itu belum ada sparking di luar Legend Limited ya. Vegito Blue mah udah ada. Yang belum itu Vegito Blue tinggal Ultra. Bisa jadi nanti Tag Future Trunks itu balik lagi, Ultra Vegito Blue nongol, kita nggak tahu. Dan jangan lupa bre, untuk yang anniversary nanti akan ada part 2. Untuk part 2 itu mungkin, kalau untuk 2 tahun terakhir itu yang Anda ingat itu temanya movie ya bre ya. Untuk 2 tahun lalu itu si Tin Gohan yang movie-nya Bojack. Terus tahun lalu itu si Super Saiyan 3 Dragon Fish. Itu Anda juga nggak dapat tuh bre di bannernya. Mau dapat nyasar dari banner yang apa itu kemarin, lupa itu. Intinya untuk kalian yang belum dapat tag SSJ 3 Goku dan Vegeta, kalau kalian benar-benar pengen summon bre, nggak usah ragu daripada nyesel. Tapi kalau kalian sama kayak Ane ya nggak terlalu pengen lah ya, tapi pengen iseng gacha doang, tolong dibatasi gacanya. Ingat anniversary tinggal kurang dari sebulan mungkin bre ya. Semoga kalian nanti beruntung di anniversary. Terus jangan lupa juga ucapin untuk yang berpuasa, semangat berpuasanya. Kita tinggal seminggu ya bre ya. Ini Ane rekaman ini tanggal berapa nih?
sure, Vegeta? tanggal 15 ya. Get a shot. Jadi tepat seminggu lagi This'll be a good kita lebaran. Dan semoga kita semua dapat THR yang banyak ya Bre ya. Oke, paling itu aja Bre untuk ngobrol-ngobrol pasif skill dan apa ya, statusnya si Tak SSJ 3 Goku dan SSJ 2 Vegeta. Oke Bre ya, ditunggu aja showcase PVP-nya. Akhir kata, ciao.